Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, Bapak Ibu dan rekan-rekan pecinta literasi, baik literasi baca tulis maupun literasi budaya. Selamat berjumpa di malam hari ini bersama kami di studio Suara Ilalang, yang pada malam hari ini kita akan mengadakan kegiatan memulai kegiatan Galindeng Peting. Kegiatan ini adalah obrolan ringan tentang kegiatan literasi. Oke, Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudaraku sekalian, telah hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini, yaitu Kang Ocid, Kang Ade Ocid. Sebelumnya kenalkan juga saya yang membantu acara pada malam hari ini, saya dan Hermawan, dan malam hari ini kita akan sedikit berbicara tentang budaya, atau mungkin karena budaya itu sangat luas ya, kita akan diskusi tentang beberapa hal yang berkaitan dengan budaya, terutama yang berkaitan dengan budaya positif yang sangat erat kaitannya dengan kegiatan-kegiatan di Taman Bahasa dan Literasi. Oke, sebelumnya kita akan menyapa Kang Ocid atau Kang Ade, kita tanyakan. Ya. Silakan Kang Ade. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya sih sebetulnya Ade Kosasi, gitu kan. Ade Kosasi, tapi saya dalam ya. Kosasi. Ada Kosasi. Cuma teman-teman di sekitar lingkungan kerja dia lebih suka memanggil Ocid. Kenapa Ocid itu? Karena orang cinta damai. Mungkin itu filosofinya. Oke teman-teman, itu tadi ya, kita baru tahu, saya sendiri baru tahu sebenarnya Ocid itu sebenarnya dari apa. Ternyata Ocid itu orang cinta damai. Oke, mudah-mudahan selama kita sekarang di sini akan damai-damai saja karena kehadiran Kang Ocid. Amin. Kang Ocid, sebelum kita ngobrol yang agak berat-berat gitu ya, Oke. boleh dong ceritakan tentang keseharian Kang Ocid, di mana tinggalnya, kemudian sehari-hari sibuk di mana, sebagai apa, dan selain dari kesibukan sehari-hari itu, kesibukan lainnya mungkin secara bisa disampaikan. Ya, baik. Tadi dari perkenalan, dari nama udah tahu ya. Makanya saya perkenalkan kembali, mungkin agak sedikit ke dalam gitu ya. Ada jerok. Rada jerok saya utik. Kita ngobrolnya santai aja ya. Santai aja. Kemudian bahasa kita pun Nah, itu berangkat campuran aja ya. kopi Kopi, canda tahun kopi. Oke. Jadi keseharian saya itu saya bekerja di salah satu perusahaan ya, lumayan loh, Bidang apa tuh? di bidang industri berat. Industri berat. Pabrikasi, ya. Oh, pabrikasi. Pabrikasi. Mungkin biar teman-teman paham apa itu Oke, pabrikasi. pabrikasi itu apa? Jadi Jangan kebanyakan tuh. nah, Nanti jadi- dibilang iklan. benar. Jadi gini, pabrikasi teh ya tukang fabrikasi lah gitunya, intinya mah di industri berat, bekerja di bidang besi gitu. Aya tukang las didinya, aya tukang ngecek didinya gitu kan. Pokoknya membuat satu produk gitu. Biasanya customer kita itu dari Tarkanan, Pertamina, PLN, dari mana, dari industri-industri dalam negeri, luar negeri juga ada. Nah itu yang terlalu menjurus ke teknik lah gitu. Nah, keseharian saya itu bekerja sebagai seorang head of departemen di perusahaan itu, yaitu departemen material planning control. Jadi saya ini bagian planning material, kebutuhan materialnya berapa gitu kan, terus dihitung, terus bikin apa aja yang dibutuhkan di situ. Nah, itu saya yang orderkan. Dari situ nanti keluar harga bla 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 bla, hingga masuk ke harga yang
dibudgetkan gitu. Tapi seperti itu. Oke, itu sekilas tentang kesibukan Kang Ocid ya, orang cinta damai sekali lagi. Jadi beliau salah seorang head departemen, head of departemen di salah satu perusahaan pabrikasi. Dan selain sibuk di pekerjaan, mungkin ada kesibukan lain? Kesibukan lain paling saya kan suka seni ya, paling ada kesibukan dengan sanggar di kampung sebelah dengan sanggar seuyunan. Di situ ada teman saya juga, saya sebagai sulinger. Apa yang nyebutnya tukang sulinger. Ternyata Kang Ocid ini seorang sulinger. Sulinger itu tukang suling. Kalau dia tukang suling berarti dia bisa main suling. Kapan-kapan kita akan lihat sejauh apa jangankan main suling ya, mungkin ke depan insya Allah akan saya buatkan juga tutorial mungkin ya, bikin suling sejadinya. Jadi bukan hanya memainkannya, Kang Ocid ini juga bisa membuat suling. Nah, karena di teras jalan juga salah satunya mengembangkan permainan tradisional, dan suling juga termasuk hal yang berkaitan dengan tradisional. Nanti kita akan satu saat akan ada segmen khusus tentang bagaimana membuat suling, biar anak-anak kita tahu bagaimana membuat suling. Ya. Kang Ocid, sekolah nih dulu di mana? Ya, sekolah Dari Karawitan atau dari jurusan seni, atau pernah sengaja belajar sama seni? Nah, begini. Sekolah waktu itu pertama ya di SD ya. Pasti aku Pasti. Tapi tidak pernah menginjak TK gitu kan. Nah, kedua masuk ke SD jurusan Kiai Madrasah Sanawiyah. Gitu. Nah, setelah di SD jurusan Kiai itu masuk yang STM jurusan mesin. Nah, itu. Jadi 3 tempat sekolah itu berbeda-beda gitu, outputnya mungkin ya, kecuali kalau SD kan dasar itu pastilah SD mah. Ini output dari ya, makanya saya bilang SD jurusan Kiai, MTS jadi STM gitu. Oke, ternyata Kang Ocid ini lulusan STM, jadi beliau anak teknik sebetulnya ya? Ya, gitu. orang teknik betul. Dan sebetulnya kalau bicara teknik, ya, saya juga orang teknik sebetulnya. Kang Ocid dulu di jurusan apa? Jurusan mekanik umum. Jadi semua mekanik itu dipelajari mulai dari motor bakar, terus ada istilahnya internal combustion, external combustion, pembakaran di luar, pembakaran di dalam. Pembakaran di luar itu intinya masih menghasilkan ketel uap dan kereta api dan lain-lain. Ya, pokoknya kan. Oke. Jadi Kang Ocid itu dulu jurusannya jurusan mekanik umum. Ya. Saya jurusan elektronika komunikasi. Ada deket-deket lah gitu sama orang teknik. Jadi ngobrolnya pun jangan heran kalau ngobrol orang teknik ya seperti ini gitu. Simple. Nah, sekarang yang agak aneh, kenapa nih orang teknik tiba-tiba kok jadi sulinger gitu. Nah, Bisa main suling nih. Di mana belajarnya? belajar suling. Pertama waktu SD nih. Waktu SD saya suka dengar kakak mainan ini ada nanti. Suling. Bukan yang dibuatan toko do re mi. Oh, pianika, harmonika apa? Apaan? Recorder. 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 Pasti pada tahu Nah, recorder kan? recorder. Nah, main recorder. Didengar-dengerin ya, kayak gitu. Terus saya dengar cuma lagu-lagu kayak gitu, saya kayaknya harus bisa nih dengar juga. Paling yang pertama saya bisa itu lagu Ibu Kita Katito, Pak Sol gitu kan gitu. Terus itu pasti semua orang pasti itu menurut saya sih ya. Terus kenapa nyambungnya ke suling? Nyambung ke suling. Untuk belajar suling terus terang autodidak. Karena nada dari recorder itu saya kembangkan sedikit gitu kan. Recorder cuma 7 nada gitu kan, 1 oktav. Sedangkan suling sama, saya rasa sama seperti itu. Tapi mana sih kok bisa orang lain minum sampai ada suara tinggi kayak gitu. Nah di situ saya penasarannya di situ. Nah di situ penasaran, akibat penasaran seperti itu ya akhirnya
diulik lah istilahnya, diulik, dipelajari dengan sendiri, nggak ada guru sama sekali. Nada ini di sini, nada ini di sini, nada ini di sini. Ternyata setelah ada satu seolah-olah kesalahan, tapi itu ternyata ilmu yang diberikan mungkin ya dari Tuhan. Saya rasa itu salah, ternyata itu ngajuit gitu ya, ngajuit, suara sulitnya ngajuit. Ternyata begitu dipadukan dengan nada dasarnya itu sama, misalkan di nada oktav rendah sama oktav tengah. Nah seperti itu. Nah di situ saya akhirnya connect gitu kan. Oh berarti niup sulitnya harus seperti ini. Nada pertama harus rendah, oktav pertama harus rendah niupnya, oktav kedua agak sedang niupnya, oktav ketiga harus tinggi, harus cepat niup flow tiupannya seperti itu. Oh, gitu. jadi kalau saya simpulkan dari apa yang Kang Wajid sampaikan barusan, bahwa beliau ini belajar suling itu otodidak. Ya. Dia pertama lihat kakaknya main recorder. Nah kemudian dia kalau dalam bahasa Sunda suruhkan atau disinkronisasikan sinkron dengan suling. Ternyata ketika ditiup-tiup, suling itu memiliki 3 nada, rendah, sedang, dan tinggi. Nah akhirnya diulik sendiri, dipelajari sendiri, sampai akhirnya ya hari ini saya pernah dengar si Kang Orchid ini main suling bersama temen-temennya yang main kecapi. Wah keren sekali, luar biasa itu, enakeun kadang nada gitu nya. Minta pokok karena utang. Nah jangan-jangan Kang Orchid main suling itu karena Banyak utang biar sampai lagi curhat. Tambah tong mancing kalinya itu ini. Oke, nih ada lagi yang menarik Kang Orchid. Oke. Kan zaman sekarang tuh zaman milenial ya, Ya. dimana orang itu sukanya terhadap jenis-jenis musik genre yang datang dari luar, ya, jazz. Ya kalau Indonesianya kan ada dangdutnya, Iya, betul. Dan yang Keroncongan, ya, dan dan sebagainya. Nah, lantas Kang Oci ini kan lebih cenderung kepada musik-musik tradisional. Iya. Nah, kenapa tertarik musik tradisional gitu? Tidak ngambilnya main jazz gitu atau main musik rock gitu, biar agak keren gitu kelihatannya gitu ya. Iya. Terus musik sebut saya keren gitu. Kenapa tidak main jazz, itu yang saya garis bawahinya. Tidak, kenapa tidak ke arah jazz? Tahu nggak perbedaannya? Persamaan bukan perbedaan. Seni Sunda sama jazz sama. Sama-sama musik, sama-sama memiliki kebebasan dalam berekspresi. Contoh untuk jazz, misalkan basis dia itu mempunyai skill apapun, asal dia mampu tetap di nada tersebut, itu oke saja, fine saja. Begitu juga dengan musik Sunda, ada istilah surupan, ada istilah suluk, ada gitu kan. Ternyata yang saya pelajari, saya gabungkan antara jazz dengan ini sama. Suluk itu improve maksudnya itu. Nah, itu tertarikan saya di situ. Dan kenapa harus ke Sunda gitu? Nah, saya kutip salah satu dari tokoh Pasundan yaitu almarhum Bapak Dalang Giri Hadian 3 Pak Asep Sumandar. Najer hiji negara tumantung karena budaya kutip lainnya. Jadi berdirinya suatu negara itu akan tergantung terhadap budayanya. Setuju deh. Orang ambil helainya, kenapa harus itu keluar kata-kata itu? Negara itu bangsa. Adanya bangsa itu karena ada budaya. Nah, sedangkan budaya dari luar datang ke kita, gitu kan? Sedangkan kita tidak mampu membentengi budaya kita, gitu kan? Akhirnya budaya kita akan turun dan akhirnya negara mana itu? Gitu kan? Apakah benar-benar negara kita atau negara sudah berbaur? Nah, itu saya setujunya di situ dengan Bapak Asep di situ. Oke, dari yang tadi sampaikan oleh Kang Oci, jadi betul yang beliau katakan bahwa saya profesi saya sudah sebagai guru ya. Dalam profesi saya sebagai guru, saya memegang salah satu prinsip pendidikan
pendidikan yang disampaikan oleh guru kita dan orang tua kita semuanya, itu Ki Hajar Dewantara, bahwa antara pendidikan dengan kebudayaan itu dua hal yang tidak pernah bisa dipisahkan. Pendidikan itu berasal dari kebudayaan, dan kebudayaan itu berasal dari kebiasaan, adat istiadat yang ada di negara kita, sehingga pendidikan itu harus berakar terhadap kebudayaan. Tidak bisa pendidikan yang kita kembangkan untuk meningkatkan generasi kita, tapi keluar dari akar budaya kita sendiri. Inilah salah satu filosofis kenapa juga Taman Bacaan Universitas Ilalang itu mengadumaniskan. Adumanis itu kalau bahasa Sunda ya. Kalau bahasa Inggris nama kolaborasi, akulturasi sebetulnya. Gitu. Dia mengakulturasi antara literasi baca tulis dengan literasi budaya, dan budaya yang kita ambil juga budaya tradisional, yaitu budaya yang betul-betul berakar dari akar budaya kita sendiri. Maksud melihat kondisi yang sekarang ada di lingkungan kita ya, karena kan jangankan di perkotaan, di perkampungan saja budaya tradisional ini sudah mulai bergeser. Bukan hanya bergeser tidak diminati oleh anak-anak kita, juga bergeser dari budaya aslinya, seperti jaipongan. Jaipongan dulu kan asli ya, musiknya ada pakemnya gitu, ada kaidah yang memang harus seperti itu gitu. Sekarang kan udah mulai campur tuh. Jaipong sekarang udah berbau dangdut dan sebagainya gitu lah. Jadi ada akulturasi budaya yang menghilangkan budaya aslinya. Nah, ada nggak kekhawatiran terhadap bergesernya budaya tradisional dan lama-lama bisa hilang juga? Justru itu makanya saya kenapa di budaya gitu kan selalu walaupun saya sendiri misalkan gitu kan apalah minimal dari 100 sejuta berapa penduduk Jawa Barat sekarang, anggaplah sosial anggaplah 10 juta lah gitu ya penduduk Jawa Barat, hanya satu yang mencintai budaya, mungkin saya gitu aja lah gitu. Kekhawatiran saya teh bukan apa-apa ya, kalau pergeseran ya dulu betul kata Kang Dadan, kalau jaipongan itu musik asli ya, karena Surup kenal Tugu gitu kan, tidak pernah jalir karena tiba, jadi Surup di Tugu tetap di aturan main. Misalkan kalau dulu pernah mungkin waktu SD ya belajar kinanti UI EI kan gitu, nah kayak gitu kan, nah itu teh tetap di situ. Nah sekarang sudah bergesernya kenapa? Yang seharusnya tibanya di nada ini gitu kan, karena ada permintaan pasar, angkatnya ketiknya permintaan pasar. Jadi intinya hanya untuk ngejar pasar, akhirnya dirubah yang akhirnya menghilangkan budaya aslinya sendiri. Kekhawatiran saya intinya gini, walaupun itu bisa dilakukan, tetap peran penting pemerintahan juga di sini seharusnya mampu mempertahankan dan mau mengenalkan bahwa aslinya seperti ini adalah hasil modifikasi. Contoh kopi asli, kopi hitam kan gitu. Kalau sudah dimodifikasi ada latte ya kan gitu. Ya karena pasar yang kejar, tapi tetap yang namanya kopi hitam itu maksudnya. Oke, jadi Kang Wajid itu punya kekhawatiran kenapa beliau sekarang punya konsen sendiri gitu terhadap budaya, karena udah khawatir bahwa budaya tradisional ini juga akan hilang pada saatnya gitu, kalau tidak ada yang memulai atau memelihara gitu. Sehingga berharap sekali gitu terhadap banyak pihak termasuk pemerintah agar bagaimana caranya supaya budaya tradisional ini tetap bisa dilestarikan. Mungkin harapan terhadap anak muda sekarang? Ya, harapan terhadap anak muda, oke. Gini aja, anak muda sekarang, oke, kalian, saya nggak melarang kalian mengikuti genre-genre yang baru, yang datang dari luar. Tapi di sini, walaupun kalian menyukai genre-genre yang datang dari luar, genre-genre baru yang lebih asik, jangan lupa dengan jati diri. Gitu aja. Kalau saya pernah dengar istilah jati kasih kujunti. Nah, jati kasih kujunti. Jadi jangan sampai budaya asli kita yang menjadi akar hidup budaya kita itu kasih kujunti.
di dinasti Anyar Pinanggi gitu, yang pesan Hemnya itu. Jadi kalah sama sesuatu yang baru. Mending kalau yang baru itu lebih baik gitu kan. Tapi bagaimanapun juga budaya asli itu akan jadi sesuatu yang paling cocok, paling pas dengan kondisi kita sendiri. Ya, kita yang ibaratnya kesini aja lah. Oke, mobil baru itu lebih enak, kan gitu. Mobil mewah lebih enak. Tapi jangan salah, mobil antik itu lebih mahal. Itu aja. Sesuatu yang lebih antik. Berarti yang makin tua tuh makin mahal. Iya. Nah, saya bahagia nih. Saya makin sini akan makin mahal. Gitu. Kang Ocit, kabarnya bergabung juga di Taman Baca Pemerintah Sialam. Iya. Betul. Nah, apa ketertarikan terhadap Taman Baca dan Pemerintah Sialam sampai Kang Ocit ini gabung di situ? Ya, ketertarikan saya karena bukan mungkin ya sudah saya rasakan ya bekerja sama yang itu ya di kelas Ilalang ya setidaknya ide-ide saya gitu kan, keinginan saya untuk apresiasikan baik di bidang budaya gitu kan, terus baik di bidang acara kita bisa share di sini gitu, bisa share karena apa? Jadi di sini wadahnya enaknya saya gimana kalau ini gitu kan diolah di sini terus kalau ini ngumpul bakal dia oh berarti taman ini tuh akhirnya jadi suatu acara yang biasanya hanya 4 orang gitu kan, hanya 4 orang motornya gitu ya, anggaplah 4 WD gitu. Kalau dari kendaraan sorry lah masuk di kan karena orang teknik ya selalu ke arah teknik gitu. Gitu. Nah itu jadi TikToknya enak gitu. Jadi Kang Ocit di TBM ini menemukan TikTok. Di bagian apa di TBM Teras Ilalang? Ya saya di TBM Teras Ilalang. Tapi seni budaya, bagian kebudayaan. Ya, Kang Ocit ini bagian cenderung ke mengurusi hal yang berkaitan dengan kebudayaan tradisional, yaitu Direktur Permainan Tradisional Anak Nusantara. Jadi nanti teman-teman kalau ingin bertanya tentang bagaimana egrang, bagaimana kelombato, bagaimana congklak, bagaimana cara membuat alatnya, bagaimana cara memainkannya, atau bagaimana cara ingin melihat bagaimana praktek memainkannya, teman-teman bisa datang ke Taman Baca Pemerintah Sialam dan bisa langsung hubungi Kang Ocit karena beliau yang bagian itu semua. Termasuk juga di Teras Sialam ini mengembangkan permainan-permainan baru. Jadi ada modifikasi gitu permainan-permainan tradisional agar lebih menarik lagi gitu ya. Menarik lagi. Supaya permainan tradisional ini tidak kalah dengan permainan-permainan modern yang anak-anak suka karena memang kebaruannya itu sendiri. Oke Kang Ocit, mungkin untuk menutup pertemuan kita malam hari ini, ada pesan untuk teman-teman di rumah, baik untuk orang tua maupun untuk anak-anak muda atau untuk anak-anak gitu, tentang pelestarian budaya. Ya mungkin pesannya ini aja untuk anak-anak muda. Ya tadi udah saya sampaikan ya, untuk anak muda mungkin buat emak-emak, ya buat emak-emak, bapak-bapak, itu adalah menurut saya adalah masa-masa gold, masa-masa emasnya bagi mereka, karena mereka bisa mengetahui zaman dulu seperti apa dan zaman sekarang seperti apa, dulu tanpa HP seperti apa, sekarang dengan HP seperti apa, kan gitu. Nah, saya juga karena di teknik gitu kan selalu ke arah modernisasi gitu kan, tidak fair dong kalau saya terlalu mengejar-ngejar modern kayak gitu ya. Saya lari setidaknya untuk kembali saya gitu ke arah budaya ini gitu, kembali ke arah meninggali ke hareup nengok ke tukang ibarat gitu. Nah, terus buat anak-anak cintailah gitu kan. Cintailah seni dan budaya permainan tradisional kita, karena apa? Tidak kalah menyenangkan dari gadget. Kalian cuma belum tahu aja, banyak sekali dalam satu permainan. Anggap aja contoh apa ya, ular tangga
itu mereka bisa memodifikasi beberapa cara permainan itu. Betul. Itu aja. Oke, itu pesan dari Kang Ocit untuk orang tua, untuk teman-teman yang remaja, untuk teman-teman, kemudian juga untuk anak-anak. Jadi pesan kami semua di bagian penghujung pertemuan kita di Galindeng Peting pada malam hari ini yaitu tentang bagaimana kita memelihara budaya tradisional kita untuk memperkuat, memperkokoh kebudayaan kita sendiri. Kalau dalam istilah Sunda ada yang namanya kaluhur kesilungan keharap ke angkaran. Itu adalah istilah bahwa bangsa kita ini masih kalah dengan bangsa lain. Kita nggak boleh munafik dan tidak boleh menolaknya, tapi itu fakta yang terjadi di lapangan. Bahwa seharusnya kalau kita bangga dengan budaya sendiri, kalau kita bangga dengan kekayaan budaya yang kita miliki sendiri, maka kita akan tampil sebagai bangsa, sebagai anak bangsa yang dimanapun kita berdiri, orang akan mengenal kita sebagai orang Indonesia dengan budaya sendiri, tidak membawa budaya orang lain. Nah, seharusnya budaya itulah yang akan menjadi jati diri bangsa kita, kemudian budaya itulah yang harus membuat kita jadi hidup sebetulnya. Nah, hari ini belum seperti itu, karena kita belum punya kebanggaan yang betul-betul bangga dengan budaya kita. Saya bukan tidak suka ya dengan budaya dari luar, tapi hari ini fakta di lapangan yang terjadi adalah budaya kita tuh mulai tersingkirkan, tergerus ya. Kita bisa melihat anak-anak tiap hari main TikTok, ya. Itu kan bukan budaya kita sebetulnya. Walaupun itu mungkin salah satu modernisasi gitu dari akulturasi budaya. Bagaimana mereka berkumpul setiap sore atau banyak waktu yang dia habiskan dengan melakukan banyak hal yang itu sebetulnya bukan kebudayaan kita sendiri. Nah, mari sekarang kita kembali kepada budaya kita sendiri, dan itu adalah cara terbaik untuk kita merawat dan menjaga negeri kita sendiri. Untuk orang tua, mari ajak anak-anaknya untuk kembali kepada permainan tradisional. Kenapa permainan tradisional? Pertama, hari ini salah satu hal yang sangat berat dihadapi orang tua adalah bahaya gadget dan kecanduan game online tuh ya kan? Ya. Itu di mana-mana itu, masya Allah, yang namanya anak itu di negara asalnya di Jepang membuat handphone itu sendiri gitu. Anak-anak tuh belum diperbolehkan main handphone. Di Eropa juga sama. Itu di negara kita handphone ini bukan hanya diperbolehkan, bahkan dikasih sebagai alat untuk ABB nyokeur. ABB nyokeur. Ada banyak bangetnya. Iya. Biar anak jadi anteng gitu. ABB nyokeur ditambah-tambah alat belajar ini deh. Nah, apalagi sekarang ya PJJ. Nah, ini makanya kita nggak bisa melarang anak-anak begitu saja karena akunya dulu yang main. Kalau dilarang mereka untuk bermain sementara permainan yang lain tidak disediakan, itu adalah perbuatan tidak bijak. Ya. Makanya kami menawarkan dan mengajak teman-teman semua, orang tua semua untuk mari hadirkan kembali permainan tradisional di rumah-rumah kita. Ya, itu kan? Betul. Ada yang misalkan terakhir? Ya, saya rasa cukup lah. Ini bisa bosannya, bukan bosan ya. Sebetulnya bukan cukup, bukan bosan. Karena di sebelah sana itu ada sate. Karena harus siap-siap tuh. Ada sate. Ada yang ulang tahun hari ini. Nah, di sini orangnya nggak ada. Oke teman-teman sekalian, itulah pertemuan kita di live streaming Galindeng Peting Taman Bacaan Baik Trasigalang episode pertama. Kita sudah berdiskusi dan membicarakan singkat ya gitu. Tentunya ingin banyak lebar membicarakan hal ini, tapi untuk pertemuan pertama kita cukup segini saja dulu gitu. Insya Allah nanti kedepannya saya akan mengundang salah satu pengurus Taman Bacaan Baik Trasigalang juga. Beliau juga kalau teman-teman yang suka main Persib, suka nonton Persib. Nah, ini salah satu orang yang banyak tahu tentang Persib. Dan kedepannya di Taman Bacaan Baik Trasigalang kita insya Allah akan menghadirkan salah satu permainan yang disukai anak-anak, yaitu permainan bola, dan di sini akan diadakan tempat untuk melatih anak-anak main bola. Ya sejenis SSB lah gitu. Kita akan hadirkan jangan disebut-sebutin ya nanti pagi. Nah, insya Allah nanti kita akan buat SSB di Taman Bacaan Baik Trasigalang sebagai alternatif permainan yang tradisional tapi agak modern. Betul. Ya bukan agak ya, itu permainan tradisional yang modern. Teman-teman sekalian, itulah pertemuan saya malam hari ini dengan Kang Ocit, orang cinta damai. Yang sudah banyak menyampaikan
cerita tentang keseharian dan kepribadinya, kemudian kenapa ketertarikan beliau dengan budaya tradisional, dan satu lagi kita mengenal beliau sebagai seorang sulinger. Jadi teman-teman yang ingin belajar suling, yang ingin ngundang untuk main suling bisa mengundang Kang Oci. Dan Kang Oci ini punya grup musik, punya apa namanya, sanggar seni tradisional. Bukan punya saya Sauyunan ya. Sauyunan ya. Itu letaknya, saya promosiin aja deh. Itu letaknya ada di Kampung Balai Nyengket, Kecamatan Desa Banyuwangi, Kecamatan Cijambe. Jadi teman-teman yang ingin memperdalam kesenian tradisional juga bisa hadir ke sana. Kalau ke Taman Basaran Balita Jalan, memperdalam permainan tradisional. Terima kasih atas kesetiaan teman-teman, kehadiran teman-teman, dan mudah-mudahan dari pertemuan kita malam ini ada hikmah dan pelajaran yang dapat diambil tentang literasi budaya yang memang hari ini harus menjadi tugas kita bersama-sama untuk merawat dan mengembangkan. Ya, setuju. Kang Ocin atau nuhun Iya, karena kasumpingan anak. iya. Oke, sana tidak kuat. Tapi udah kisah ulang. Insya Allah nanti kita bertemu lagi. Insya Allah pertemuan berikutnya dengan Kang Rangga ya. Nah, kita agendakan mungkin pekan depan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Ocin. Ya, sami-sami.